Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan hari ini di YouTube Academy Indonesia saya akan bahas tentang mitos dan fakta tentang menggendong. Apakah benar gendong M-shape itu bikin nanti kaki bayi jadi ngangkang? Nah, kita semua pasti tahu ya bahwa gendong dengan posisi upright dan kakinya membentuk M-shape ini masih banyak yang pro dan kontra, apalagi buat ibu-ibu atau orang tua zaman dahulu yang memang masih sulit menerima perkembangan ilmu yang baru dan masih sulit untuk menerima bahwa gendong dengan posisi M-shape ini aman dilakukan. Dan mitos yang turun-menurun yang menganggap gendong dengan posisi M-shape atau kakinya dibiarkan terbuka seperti ini, jongkok terbuka seperti ini akan menyebabkan nanti ketika jalan anaknya jadi ngangkang. Nah, mitos ini itu sebenarnya benar apa enggak sih? Oke, aku jelasin sedikit dari sisi medisnya bahwa kalau misalkan bayi nggak dibedong atau bayi digendong dengan posisi M-shape seperti ini, kakinya dibiarkan jongkok terbuka, maka akan bikin nanti ketika jalan kakinya akan jadi ngangkang. Itu kalau menurut medis itu tidak benar. Kenapa? Karena memang kaki bayi ini akan berkembang seiring dengan perkembangan bayi. Nah, ketika baru lahir, kaki bayi akan menekuk dan fleksi, dan ini memang wajar karena dari dalam kandungan kan ketika berada di dalam rahim, posisi kakinya memang menekuk karena keterbatasan tempat. Nah, begitu bayi baru saja dilahirkan, kakinya tidak serta-merta tiba-tiba lurus, tapi ini akan mengalami perkembangan seiring juga dengan berkembangnya bayi. Kalau misalkan masih bayi newborn banget atau baru lahir atau misalkan baru usia sekian minggu 1 bulan, masih terlihat melengkung, ini adalah hal yang normal dan wajar. Kaki bayi yang masih sedikit melengkung atau masih menekuk dan susah diluruskan itu hal yang wajar, namanya kalau di istilah medis itu adalah bow leg atau genovarum. Jadi memang nggak ada kaki bayi newborn yang langsung lurus, itu memang nggak ada. Nah, seiring dengan perkembangan bayi, dengan tegaknya otot leher, dengan berkembangnya tulang belakang, maka kaki dan sendi pinggul bayi ini juga akan ikut berkembang. Di usia 1,5 tahun nanti kaki bayi akan lurus, di usia 2,5 tahun mungkin akan ada sedikit dan nanti di usia 6 tahun kaki anak akan normal dan akan berjalan seperti orang dewasa pada umumnya. Kalau di atas usia 1,5 tahun kakinya masih melengkung atau jalannya masih melengkung, masih membentuk O atau X, nah ini bisa diperiksakan ke dokter ortopedi untuk dicek. Untuk penjelasan lebih terperinci dan lebih lanjut, Bunda bisa konsultasi ke dokter ortopedi mengenai perkembangan kaki bayi, karena dokter ortopedi akan belajar detail mengenai hal ini. Karena saya hanya mengambil secara umumnya aja bahwa perkembangan kaki bayi itu ada fase-fasenya, dan ini tidak berkaitan dengan kalau misalkan kakinya ngangkang itu disebabkan karena gendong M-shape. Terus penyebab kaki ngangkang X atau O itu apa? Nah, ada beberapa faktor yang bisa jadi penyebab. Yang pertama bisa jadi mungkin bayi ada kelainan genetik, atau mungkin adanya infeksi tulang yang kita tidak tahu sehingga menyebabkan kaki bayi menjadi X atau O. Yang jelas bukan karena gendong M-shape maupun bayi yang tidak dibedong atau tidak diluruskan kakinya ketika newborn. Nah, jadi gitu ya ayah bunda, jangan khawatir lagi atau jangan takut-takut lagi untuk gendong M-shape dari newborn atau dari dini, karena memang tidak terbukti bahwa si kaki bayi ini akan ngangkang nanti ketika bayi sudah mulai berjalan. Nah, ayah bunda juga harus tahu bahwa selain untuk menyehatkan sendi pinggul bayi, gendong M-shape ini juga punya beberapa manfaat. Yang pertama, bonding di antara penggendong dan bayi. Bonding bisa terjadi tidak hanya antara ibu dan bayi, antara ayah, antara nenek, kakek, ataupun pengasuh yang lain juga bisa dilakukan ketika menggendong. Nah, bonding antara penggendong dan bayi ini diperlukan untuk membangun ikatan yang kuat antara ayah, ibu, kakek, nenek maupun orang-orang yang terdekat dengan bayi. Yang kedua, gendong dengan posisi M-shape ini bisa membantu menegakkan otot leher bayi. Jadi ketika kita menggendong dengan posisi tegak seperti ini akan membantu untuk merangsang kekuatan otot leher bayi sehingga bayi bisa belajar menegakkan otot lehernya. Jadi selain dengan tummy time kita tengkurapkan bayi, gendong dengan posisi M-shape ini juga bisa membantu menguatkan otot leher bayi. Meskipun tetap ditopang sama gendongan, tapi tetap bayi juga belajar untuk menegakkan kepalanya. Yang ketiga, gendong dengan posisi M-shape ini bisa membuat bayi lebih tenang. Ketika bayi lebih tenang, maka bayi akan lebih jarang menangis. Bayi lebih jarang menangis, ibu juga jadi lebih tenang. Kenapa? Karena
bayi akan merasa lebih dekat dengan kita, bayi merasakan detak jantung orang yang gendong, maka bayi bisa jadi merasa aman sehingga dia lebih tenang. Kenapa bisa seperti ini? Karena biasanya di masa-masa awal kelahiran bayi akan masih butuh adaptasi, apalagi untuk bayi newborn. Ketika di dalam kandungan itu gelap, hangat, nyaman, terus tiba-tiba dia lahir, ada banyak lampu, ada banyak suara-suara, dan itu bisa jadi membuat dia tidak nyaman. Ketika kita dekat, ketika kita gendong, bayi akan bisa merasakan detak jantung kita seperti yang dia dengar ketika di dalam kandungan, maka dia bisa jadi lebih tenang karena ngerasa safe atau ngerasa aman. Yang keempat, secara tidak langsung mungkin bayi akan belajar untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena ketika kita dekat dengan bayi akan mendengar kita berbicara, bayi akan mendengar apa yang kita ucapkan, sehingga bayi akan merekam semua yang kita ucapkan itu di memorinya. Jadi itu untuk nanti bahan dia belajar berbicara, bahan dia untuk belajar ketika mengucapkan kata-kata. Jadi ini juga bisa merangsang bayi untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, manfaat yang lain, kita juga jadi bisa untuk lebih mudah membaca kebutuhan bayi. Ketika bayi tiba-tiba mungkin dia gerak-gerak, ketika mungkin dia tiba-tiba menangis, kita lebih gampang untuk membaca tanda-tandanya nih, si bayi ini lagi kenapa? Lagi laparkah? Popoknya basahkah? Atau dia lagi nggak nyaman karena apakah? Kita akan lebih mudah untuk membaca dan mengenali kebutuhannya. Manfaat yang lain yang bisa kita dapat, ternyata gendong M-Shape ini juga bisa untuk membantu proses menyusui. Nah, kok bisa? Ini ada hubungannya dengan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini adalah hormon yang membantu untuk merangsang produksi ASI. Hubungannya adalah ketika bayi itu lebih tenang, kitanya juga jadi lebih jarang stres. Ketika kita lebih jarang stres, maka hormon oksitosin yang keluar akan lebih banyak. Ketika hormon oksitosin yang keluar lebih banyak, maka produksi ASI bisa jadi lebih banyak sehingga bisa membantu proses menyusui. Untuk proses menyusui juga kita lebih gampang untuk mengetahui kapan nih bayi ini kepengen menyusu, kapan nih bayi ini butuh menyusui, itu juga bisa dengan lebih cepat saat kita menggendong. Nah, jadi ada ya hubungannya menggendong dengan posisi M-Shape ini bisa membantu proses menyusui. Nah, jadi menurut saya menyusui dan menggendong ini adalah dua kegiatan yang saling berhubungan, saling terpengaruh. Itu tadi beberapa manfaat gendong M-Shape yang bisa langsung kita rasakan, dan sebenarnya masih banyak lagi manfaat gendong M-Shape yang bisa kita peroleh dibandingkan dengan menggendong dengan posisi lainnya. Oke, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang mitos gendong yang bikin ngangkang dan juga beberapa manfaat menggendong M-Shape. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen ya. Nah, enaknya habis ini kita bahas apa lagi? Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.